Hai Rovers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ini kita udah selesai susun, semuanya udah kita rapihin. Nah, mumpung ada Bang Daeng di sini nih, spesialis akuarium, kita langsung tanya-tanya aja nih. Gimana Bang Daeng, udah siap pertanyaannya? Siap. Oke. Pertanyaan pertama gini nih. Ini pembahasan akuariumnya, terutama khususnya untuk ikan arwana, gitu loh. Nih Bang, ukuran ideal untuk ikan arwana itu apa sih Bang? Ukuran idealnya berapa gitu loh ya? Dan masing-masing ukuran. Oke, ini Jo. Jadi untuk arwana ya, itu ada terbagi kalau nggak salah 3. Pertama untuk view. Untuk view itu biasanya dia nggak terlalu lebar, jadi disesuaikan dengan ukuran ikan. Biasanya orang sering buat video itu lebih ramping. Jadi kalau ikan ukuran 30, akuariumnya lebarnya hanya 30. Jadi ikannya hanya jalan langsung muter. Jadi video bagus tuh. View-nya bagus ya? Itu view-nya bagus, Benar. dapat. Nah, untuk yang kedua itu pembesaran. Pembesaran kedua. Biasanya progres. Biasanya itu penghobi di rumah itu idealnya sampai ukuran ikan maksimal di 55 cm. Jadi sebaiknya akuariumnya 120 kali 60 cm, tinggi minimal 40 cm. Oh, ini buat kalian yang melihara di rumah nih. Jadi idealnya itu 120, lebar 50, tinggi 40 cm. Yaitu cocok untuk sampai ikan besar. Benar Bang ya? Iya. Nah, itu dia. Lebarnya 60 Jo. Lebarnya 60 ya. Ya, karena maksimal di akuarium arwana itu pada saat umur 5 tahun maksimalnya di 55 cm. Jadi 60 dia masih bisa manuver. Nah, masalah tinggi selera dari penghobinya sendiri. Kalau tinggi kan airnya lebih banyak. Jadi kalau rendah minimal itu arwana 40 cm. Itu untuk penghobi. Nah, yang ketiga buat progres tanning. Biasanya kalau udah gede ikan pengennya dimerahin kan. Nah itu Jo, jadi minimal itu akuariumnya di 1 meter, tergantung ikan sih. Kalau ikannya 55 atau 40 ya bagusnya di 120. Nah lebarnya menyesuaikan. Kalau lampu kita banyak ya lebar nggak apa-apa. Nah tebal kaca untuk tanning maksimal di 8 mili. Oh, untuk lebaran kaca maksimal 8 mili. Oh, Ya. lebih malah nanti nggak bagus tebalnya. Nggak nembus cahayanya. Oke. Jadi nggak kurang maksimal kalau di atas 8 mili. Nah, itu pertanyaan untuk ukuran ideal untuk ikan arwana. Nah, sekarang gimana sih Bang ketebalan kaca untuk 5 mili nih yang saya pasang udah 5 mili. Itu ketebalan kaca maksimalnya itu di ukuran berapa kalau 5 mili? Kenapa? Ukuran akuarium untuk Iya Jo. Nah, Jadi saya pernah bikin untuk 120 cm, 120 ya. Itu saya pernah bikin 5 mili kuat. Tapi ketinggian air maksimal hanya 30 cm. nah ini pengalaman juga dari Bang Daeng nih kan bikin 5 mili tapi panjang akuariumnya itu 120 dan masih kuat Bang ya? Masih Dan kuat. masih kuat tapi ada syaratnya Catatannya tinggi air 30 cm, 30 cm. Berarti maksimal kalau lebih bahaya. kalau lebih bahaya. Terus di tengahnya kita kasih sabuk istilahnya atau ban sebagai penahan atas dorongan air. Nah, dan kacanya harus Asahi. Oke, itu kaca dan Merek kaca, iya itu merek kaca. Kenapa itu Bang? Asahi Kalau merek lain Bang? Saya sih belum pernah pakai yang lain, Ah. belum ada request juga. Tapi kalau untuk 5 milinya dengan ukuran 120 saya udah pernah coba. Asahi kuat. Nah, Tapi ya catatannya 30 cm airnya. nah buat kalian yang mau nyoba ukuran 5 mili tapi 120 cm kalau merek kacanya selain bukan Asahi jangan dulu gitu karena Iya. pengalamannya Asahi kuat tapi kalau belum pengalaman kalau merek lain gitu. Oke, nah paham ya? Nah untuk 8 mili Bang, itu kan 5 mili. Kalau 8 mili itu 8 mili ya, 8 mili maksimal di 150, 150. 150 maksimal. 8 mili untuk kaca Asahi itu di 150, lebar 60, maksimal tinggi 60. Ketinggian air sekitar 50 cm. Itu masih kuat. 8 mili ya. 8 mili. Kemudian kalau mau 2 meter itu minimal itu Udah naik ke 10 mili. 10 mili. Ya. Ini kuat tuh Bang, bukan juga 12 mili gitu. 10 mili untuk 2 meter masih kuat. Masih kuat. Nah, jangan di atas 2 meter. Kalau tinggi airnya itu 2 meter. Kalau pakai 2 meter biasanya orang pesen tinggi airnya 70 cm. Nah, itu pembahasan mengenai ketebalan kaca dan akuariumnya. Nah, sekarang
merek-merek kaca nih. Nah, tadi udah dijelasin ya sebenarnya. Nah, merek-merek kaca yang ada di Indonesia itu apa aja, Bang? Yang saya tahu itu sekarang ada 3. Itu Asahi. Yang pertama, Asahi paling mahal. Oh, ada satu lagi yang paling mahal, Optic Clear. Tapi jarang dipakai, itu clear banget. Ibaratnya udah bersih banget deh. Nah, kedua ya Asahi. Asahi ini paling mahal saat ini. Yang kedua Mulia. Optic Clear enggak, Optic Clear ini jenis kacanya bukan merek. Oh, bukan merek itu. Sorry. Oh, iya. Itu jenis kacanya. Mereknya itu apa? Mereknya Asahi. Mereknya Asahi, Ya. tapi oh iya. Ya ada jenis Optic Clear, tapi memang lebih mahal. Terus Mulia. Merek. Terus satu lagi import. Katanya kata orang kaca itu kaca import. Nah, itu gimana tuh kaca impor? Susah deh dijelasin. Sedangkan itu ada di merek ketiga kan lebih bagus Asahi. Nah, itu dibilang kaca impor. Sama sih dengan Mulia harganya. Harga kalau dari nilai dari harga itu sama dengan Mulia, di bawah Asahi. Jadi yang paling mahal Asahi. Jadi untuk mengenai merek-merek kaca yang tadi saya sebutkan, yang paling bagus itu, yang paling mahal juga itu merek Asahi. Nah, ini yang saya pakai nih, Bang. Ini kaca apa, Bang? Asahi. Nah, ini yang saya pakai kebetulan kaca Asahi. Kalian bisa nanti cek-cek lah kacanya gimana. Menurut saya sih udah oke dengan 5 mili ukuran 100 cm. Nah, selanjutnya nih, Bang, kita bahas Bang Daeng. Ini kan tadi kan kita bahas tentang merek-merek kaca nih ya. Nah, sekarang saya mau bahas apa sih perbedaan dari merek-merek kaca itu gitu. Nah, pertama kan tadi merek Asahi. Ya, coba bisa dijelaskan ya merek kaca itu. Ini Jo, kita sih bukan ilmuwan ya, ibaratnya untuk sampai tahu dalam-dalamnya kaca itu. Tapi secara pengalaman di lapangan ya, saya jawab secara pengalaman di lapangan. Banyak yang dari teman-teman penghobi itu bilang kaca Asahi lebih clear, lebih jernih kalau kita lihat di isi ikan, di isi air. Jadi kalau sebelum di setting akuarium, Asahi itu ada agak kehijauan kacanya kalau belum diisi air. Tapi setelah diisi air, dia lebih bening dibandingkan Mulia. Pertama, harganya memang lebih mahal. Kedua, setelah diisi air, Asahi dan Mulia itu yang lebih bening Asahi. Dan di videonya lebih bagus Asahi pastinya. Nah, kalau untuk nggak ada isi air, hampir sama. Kualitas beningnya lebih bening Mulia. Kalau belum diisi air. Belum diisi air. Oke, ini menarik nih ya. Iya. Jadi merek Asahi itu belum diisi air, tapi lebih bening kaca Mulia gitu ya kan? Oh, benar. Begitu diisi air, Lebih bening Asahi. Asahi. Karena di Asahi kacanya Jo itu kalau nggak diisi air itu ada kehijauan dia. Apalagi kalau kita susut. Nanti kita bisa lihat tuh ditutup itu kan ada Asahi. Kita bisa bongkar nanti di sini. Bisa sebagai contoh bahwa Asahi itu kayak apa kacanya. Coba kita ambil. Nah, kebetulan kita udah ada contohnya nih merek Asahi. Bentar, saya buka dulu, oke? Ini buat tutupnya aja 1,5 kilo loh. Bentar. Ini kaca bisa Asahi ini buat tutup dari akuarium yang saya beli ini. Dan beratnya berapa, Bang? 1,5 lembar yang 2 kali 1 meter. Angkat satu orang sih kayak nggak bisa. Bisa, Bang, satu orang, Bang? Bisa lah, satu orang yang lebih berat. Ada ya, Bang. Nah, ini kelihatan nih Jo, hijau Ada hijauan hijauannya ya. Tuh, beningnya Ini, beda. ini saya juga ada contoh kaca Mulia nih ya. Ini kaca Mulia yang akuarium pertama saya buat, ini kaca Mulia dan ini kaca Asahi. Kalian bisa lihat perbedaannya nih. Gimana, Bang? Jelasin ya, Bang. Kaca yang lain selain Asahi itu lebih jernih pada saat tidak diisi air. Ini kaca Mulia kelihatan lebih bening gitu. Nah, kalau kaca Asahi ini malah kayak hijauan gitu ya. Oke, sulit banget, Bang. Lengket. Maaf, Bang. Bahasa tadi. Ambil dulu aja. Set. Oke nih. Kalian bisa lihat sendiri warnanya, ini emang kaca Asahi ini lebih hijauan gitu, Bang. Iya. Coba lihat perbedaannya gimana itu. Nah, Bang, lanjut lagi. Lebih jernih kaca biasa Mulia dibanding Asahi pada saat belum diisi Belum diisi air. air gitu. Tapi kalau begitu diisi air, Begitu diisi air lebih bening Asahi. Nah, ini lah sebagai contoh aja ya. Contoh aja simpel. Sebagai contoh lebih enak bilangnya. Ini lebih kehijauan dan ini bening. Simpel aja sih cara bedanya.
Oke, sekarang kita lanjut ke tadi gimana Bang? Itu kan mengenai kata asa ini perbedaannya, perbedaan apa perbedaannya gitu. Nah kalau kaca ini ada juga. Enggak sih, kalau ini simpelnya ya begitu. Boleh gitu ya. Dari harga memang jauh. Kalau Asahi lebih mahal. Untuk harganya nih, boleh kan nih? Kita di range saja ya. Untuk kaca Asahi sama kaca Mulia itu perbedaannya berapa? Berapa duit? Lumayan sekitar satu lembarnya ya. Lembar. Satu lembarnya sekitar kalau kita beli banyak itu sekitar 35.000 sampai 40.000 per lembar. Lembar. Itu kalau beli banyak. Beda, beli banyak. Kalau normal, harga normal bedanya ya hampir 50.000. Itu untuk kaca Satu lembar. Asahi Lebih mahal 50.000. lebih mahal 50.000 dari Nah, lebih mahal lagi kalau kaca tebal. Signifikan Oh, iya. harganya. Kalau 8 mili antara Mulia dengan Asahi, Mulia itu di harga 800.000, Asahi di 1,3. Oh jauh banget ya. 400.000. Perbandingan 5 mili sama 8 mili Jauh juga ya. Jauh banget. Nah untuk 5 mili perbandingan kaca Mulia sama Asahi ini 50.000, tapi begitu 8 mili perbandingannya hampir 500.000. Tuh penting juga harganya. Saya juga baru tahu, makanya kan nama-nama wawasan juga. Oke, sekarang ke mana ya? Nah, oke, ini udah cukup lah untuk pembahasan mengenai kaca, merek-merek dan kelebihan-kelebihan masing-masing merek itu ya. Dan keperluannya juga pokoknya udah cukup sekian. Nah ini Bang, makasih banyak nih Bang, udah cukup mengedukasi juga ke para subscriber Bang Dio juga nih. Nah, Abang boleh promosi nih, gimana nih kalau misalkan para subscriber ini mau pesan akuarium gitu Ya. Oke, bisa hubungin di Bang Daeng di Facebook bisa di @daeng_borneo Franciski. Daeng Borneo Franciski Facebooknya. WA juga bisa. Ada WA-nya? 896932327777. Oke, itu WA-nya nanti saya tulis lagi di kolom deskripsi ya. Ya kurang lebih sih masalah kaca kayaknya udah lengkap lah Jo, itu udah kita bahas. Itu juga pengalaman di lapangan ya Jo, nggak baku, ada beda-beda semuanya. Jadi yang saya jelasin ini nggak baku juga gitu ya kan. Ini memang sharing aja sesuai pengalaman. Betul Jo. Oke, cukup sekian video kali ini untuk mengenai peralatan-peralatan ini akuarium yang ini ya. Ini saya bahas di untuk video berikutnya. Karena yang kemarin saya bahas itu kan untuk akuarium kecil. Nah, sekarang kedepannya saya bakal bahas peralatan-peralatan mengenai untuk akuarium meter ini. Oke. Nah, seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, komen, dan share kepada teman-teman kalian semua biar lebih mengedukasi. Dan jangan lupa juga subscribe karena subscribe itu gratis. Kalau gratis saja kalian nggak bisa bantu gimana kalau bayar. Oke. Cukup sekian, terima kasih. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam para lovers. Salam bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian. Cukup sekian episode kali ini. Oke, cukup sekian mengenai video.